Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan Mesbah Doa di pagi hari ini. Pada saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur lagi buat kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di saat ini. Pagi hari ini, sebelum kita akan bersama-sama membaca bahkan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Bersyukur untuk kasih karunia dan kemurahannya atas kehidupan setiap kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, menghampiri dalam hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami buat kasih dan anugerah-Mu, tapi juga atas pemeliharaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat perjumpaan itulah yang akan mengubahkan kami, sehingga kami makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur saat ini. Haleluya. Mari bersama kita katakan, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari katakan lebih sungguh lagi, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal
kekal mulia. Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang di dalam-Mu, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Ku tenang di dalam-Mu, sebab Engkaulah perlindunganku, gunung batu keselamatanku. Kaulah kota bentengku, Engkaulah penyelamatku, Engkaulah penyelamatku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Biarlah mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tempat ini, mengalir kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur padamu. Haleluya. Kinara lama 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 ya nanamu, sikini ya lama lama ya nanamu. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur kepadamu. Haleluya.
menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya, ku percayakan ada bagiku. Sebab sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya di saat ini Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus Engkau berbicara kepada setiap kami, sehingga lewat firman Tuhan ini setiap kami mendapatkan berkat yang baru, yang terus membawa kami makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Semakin mengenal akan Engkau Tuhan, semakin mengerti kehendak-Mu, dan kami terus hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjamah melawat setiap hati kami, sehingga setiap pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti kehendak dan rencana-Mu bagi hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi melalui Mezbah Doa di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Lewat kebenaran firman Tuhan ini akan memberitahukan kepada kita bahwa ternyata dalam kehidupan kita memiliki sebuah kehidupan yang baik ataupun tidak, itu banyak juga sangat dipengaruhi oleh setiap tindakan dan keputusan yang kita buat di dalam hidup ini. Karena setiap kita bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kelak dan lain sebagainya, itu sepenuhnya tanggung jawab setiap kita. Jangan kita kemudian memindahkan atau mengalihkan atau melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain,
tapi kita belajar mengambil tanggung jawab itu dan mengerjakannya. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat yang ke-9 mengatakan, orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Dalam terjemahan lain dikatakan, orang bodoh tidak peduli kalau dosanya tidak diampuni. Orang yang benar ingin dosanya diampuni. Lewat firman Tuhan memberitahukan lagi buat setiap kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertama, betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk menumbuh kembangkan kesadaran diri dalam diri kita, bahwa betul kita adalah orang berdosa dan kita membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia Tuhan sehingga kita dikembalikan lagi pada gambaran awal, kita mengalami kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kesadaran diri inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, bahwa kita orang berdosa dan kita membutuhkan Tuhan. Bila tidak, maka yang terjadi kita adalah orang yang kemudian hidup di dalam dosa. Kita menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong, yang merasa bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita merasa bahwa pertobatan itu nggak penting. Kita merasa bahwa yang namanya dosa ataupun tidak itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Karena sesuatu yang dibiasakan lama-lama dianggap sebagai sebuah kebudayaan, sebagai sebuah adat istiadat dan lain sebagainya. Padahal itu sesuatu yang keliru, tapi kemudian pertama dibiasakan oleh 1-2 orang, tapi diikuti oleh banyak orang, dan dalam jangka waktu yang panjang itu menjadi sebuah budaya. Dan itulah yang terjadi. Apalagi kalau sampai kemudian ke generasi yang selanjutnya, maka itu menjadi sebuah adat istiadat. Padahal awalnya itu merupakan mungkin hanya sebuah kebiasaan 1-2 orang, tapi ketika itu terus dikerjakan oleh banyak orang, dan itu terus dikerjakan bertahun-tahun dari generasi ke generasi, maka orang menyebutnya sebagai sebuah budaya ataupun sebuah adat istiadat. Hal yang sama juga seringkali terjadi ketika seseorang menganggap dosa sebagai sebuah hal yang remeh, yang biasa. Tapi perlu kita tahu dan kita perlu sadar diri bahwa ternyata dosa itu adalah perkara yang sangat serius. Mengapa? Karena upah dosa itu maut. Itu sebabnya Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia, dan kemudian dia mengorbankan dirinya menjadi korban penebusan. Kalau korban binatang pada waktu zaman perjanjian lama itu hanya perlambang, bukan korban yang sempurna. Sekalipun memang ketika pada zaman perjanjian lama ada korban penebusan salah. Ketika seseorang berbuat dosa dan melakukan kesalahan, maka orang tersebut akan membawa binatang sebagai korban penebus salah kepada imam. Diperlihatkan dulu binatangnya, diperiksa ada cacatnya, ada kekurangannya ataupun tidak dan lain sebagainya. Dan kemudian juga orang tersebut akan menumpangkan tangannya ke atas kepala binatang itu, sehingga kemudian selanjutnya ketika korban domba itu ataupun binatang itu dikorbankan, darahnya tercurah, disitulah terjadi sebuah penebusan lewat darah binatang. Tapi semua hanya perlambang, bukan korban yang sempurna, yang sementara. Tetapi lewat kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika darahnya tercurah di atas kayu salib buat setiap kita, kita melihat bagaimana kita mengalami penebusan yang sesungguhnya, korban yang sempurna melalui Kristus Yesus Tuhan, Anak Domba Allah. Nah, disinilah harusnya menjadi sebuah titik tolak bagi hidup kita untuk punya yang namanya kesadaran diri. Kesadaran diri akan apa? Bahwa kita sesungguhnya adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhanlah yang menjadikan kita dapat mengalami penebusan atas dosa, sehingga kita yang tadinya statusnya orang gak benar diubahkan jadi benar. Nah, kesadaran ini penting. Sebab kalau orang gak punya kesadaran, hilang sadar, maka yang terjadi bisa orang berbuat semau sendiri. Karena gak sadar, dia gak tahu yang dilakukan itu benar ataupun tidak. Yang gak tahu namanya orang gak sadar. Tapi kalau orang sadar, kalau baru sadar, baru kemudian orang katakan, ya tadi malu. Ternyata waktu dalam ketidaksadarannya, dia berbuat dosa, berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi setelah kemudian kesadarannya kembali lagi,
orang baru sadar bahwa ternyata ini yang telah dilakukan tadi waktu dia nggak sadar, dia akan malu. Betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Kesadaran diri bahwa kita orang berdosa dan kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Seperti halnya dengan ketika firman Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Bagaimana si bungsu kemudian ketika dalam ketidaksadarannya, kemudian dia berbuat hal yang tidak benar dan tidak berkenan. Dia menuntut warisan bagiannya. Padahal digambarkan bahwa ayahnya masih hidup, orang tuanya masih ada. Tapi dia ngotot minta bagiannya. Ini sesuatu yang sebenarnya yang boleh dibilang anak durhaka, yang gak baik. Tapi karena orang tuanya mengasihi, ya sudah diberikan saja. Setelah terima kemudian dihambur-hamburkan, foya-foya dan lain sebagainya. Setelah habis dalam keadaan susahnya, dia melakukan segala sesuatu semampunya dia, seperti yang dia pikirkan. Tapi toh ternyata mengalami sebuah kebuntuan, sebuah keadaan yang sulit dalam hidupnya, maka muncullah sebuah kesadaran diri. Sebelum kesadaran diri itu ada, dia tetap hidup dalam kesusahan karena hal yang dibuatnya sendiri. Dosa telah membuatnya mengalami kesusahan dalam hidupnya. Kehilangan hal yang berharga, kehilangan keluarga, kehilangan kebahagiaan, sukacita, hanya menyisakan sebuah kesusahan, penderitaan. Itulah dosa. Awalnya kelihatannya nikmat, tetapi ujungnya maut. Itulah dosa. Sebab itu dosa sangat serius dan sangat berbahaya. Tetapi ketika muncul sebuah kesadaran, ketika dia sementara bekerja di peternakan babi, kemudian muncul kesadaran, oh di rumah ayahku jauh lebih baik keadaannya dan lain sebagainya. Maka kesadaran itu muncul, membuat dia kemudian mengambil keputusan. Sadaran muncul, ada keputusan, dan dia melangkah dan bertindak, dia kembali kepada bapaknya. Itu sebabnya betapa penting sebuah kesadaran di dalam diri kita. Ketika kita disadarkan, wah ternyata saya keliru. Ada banyak orang yang melangkah dalam hidupnya tanpa sadar. Tapi ketika disadarkan dan diingatkan, ini loh kamu salah, ini loh yang gak benar, ini gak sesuai kehendak Tuhan. Tapi ketika orang mau menumbuhkan kesadaran diri dalam hidupnya, maka disitulah kemudian dia mengalami sebuah hal yang baik. Itu yang pertama, betapa pentingnya kita membangun dan menumbuh kembangkan kesadaran di dalam diri kita. Siapa kita? Kita adalah orang berdosa, tapi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Oleh karenanya, mari kita terus mengusahakan dalam kehidupan kita. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, kita perlu juga mengusahakan untuk berdamai dengan sesama kita. Dalam terjemahan ini dikatakan bahwa orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Dalam terjemahan lain dikatakan orang yang baik, orang yang benar ingin diampuni dosanya. Dalam surat Yakobus juga dikatakan, karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu. Pertama, kesadaran diri ini berkaitan dengan kemudian bagaimana kita berdamai dengan Tuhan. Tapi lewat kesadaran diri inilah pula kemudian mengarahkan kehidupan kita untuk kita mau mengusahakan berdamai dengan sesama kita. Dalam surat Yakobus, kalau kita ingin mengalami kesembuhan, bahkan doa yang efektif itu dimulai dari bagaimana kita belajar untuk saling mengaku dosa kita. Kalau kita buat salah kepada sesama kita, maka dengan tulus hati kita perlu untuk meminta maaf dan menyelesaikannya. Itulah yang disebut dengan saling mengaku dosa. Kalau saya salah, ya saya mau mengakui kesalahan itu dan memohon maaf. Meminta maaf kepada sesama. Kalaupun meminta maaf ya dengan tulus hati. Bukan hanya sekedar formalitas atau hanya sekedar kepura-puraan, tapi sungguh-sungguh itu muncul dari dalam hati kita dengan ketulusan hati meminta maaf sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian pula kalau ada orang lain ingin berdamai, dia mengaku dosanya kepada kita, mengaku kesalahannya dan lain sebagainya, kita pun juga harus memberikan maaf, pengampunan dengan tulus hati. Mengapa demikian? Kalau nggak tulus,
nanti kemudian hari akan mendatangkan sebuah persoalan yang baru. Kita seperti halnya sedang menyimpan bom waktu. Kalau kita tidak memberikan maaf, pengampunan dengan tulus hati, yang terjadi suatu saat dipicu bisa meledak lagi, bahkan mungkin meledak lebih besar. Nah, oleh karenanya betapa pentingnya lewat kesadaran diri inilah mengarahkan kita selain berdamai dengan Tuhan, ada pertobatan yang sungguh, tetapi juga perlu adanya berdamai dengan sesama kita. Pertanyaannya, siapa sesama kita? Sesama kita ya orang-orang di sekitar kita, baik mungkin itu suami kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita, anak-anak kita, kakak, saudara, tetangga, rekan sekerja, pimpinan kita, mungkin bawahan kita, atau bahkan mungkin pimpinan rohani kita, baik itu pendeta, gembala, dan sebagainya. Setiap orang yang pernah melakukan sebuah kesalahan dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengampuni, memaafkan dengan tulus hati, saling mengaku dosa kita. Kalau kita salah ya kita perlu mengakui. Jangan gengsi, jangan sombong, jangan kemudian juga kita menjaga image kita terlalu tinggi sehingga kita tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi dengan rendah hati kita mau mengakui kesalahannya. Barang siapa mengakui kesalahannya, dia akan diampuni. Dosa apa yang diampuni? Yang diakui. Kalau dosamu nggak diakui, nggak akan diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, barang siapa mengakui dosanya pada Tuhan, Tuhan akan mengampuninya. Oleh karenanya betapa pentingnya kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, tapi juga kalau kita berbuat salah pada orang lain, perlu mengakuinya, saling mengaku dosa. Sehingga apa yang terjadi? Itu akan mendatangkan sebuah kesembuhan, kebaikan. Karena dari dalam hati. Coba saudara bayangkan kalau kita masih menyimpan luka di dalam hati kita. Luka itu mungkin awalnya dalam hati, lama-lama memancar keluar, mempengaruhi dan memunculkan mungkin hal-hal yang bisa memicu zat-zat yang tidak baik bagi tubuh kita, mendatangkan mungkin penyakit ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saja awalnya adalah karena adanya kita menyimpan luka dalam hati kita. Kabar baiknya buat kita, kalau hari ini kita masih menyimpan luka itu, segera saling mengakui dosa kita, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling mendoakan, memberkati. Kita akan mengalami kelegaan, ketenangan, kita melepaskan berkat, dan kita menerima berkat kesembuhan daripada Tuhan. Sebab itu surat Yakobus mengatakan, saling mengaku dosa. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Maka kita mengalami kesembuhan batin, tapi juga kesembuhan secara tubuh dalam hidup kita. Berdamai dengan sesama kita. Tapi pada bagian yang ketiga, kesadaran diri itu juga mengarahkan kepada kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang mungkin berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, tapi kadang-kala sulit untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita tenggelam dengan masa lalu kita, tenggelam dengan kegagalan yang pernah kita alami. Banyak orang gak bisa bangkit setelah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Mengapa? Karena sulit berdamai dengan diri sendiri. Tapi mari belajar, sebagaimana Tuhan mengampuni kita, kita perlu belajar mengampuni orang lain, tapi juga kita perlu belajar untuk kemudian berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga dengan cara demikian kita bisa move on, beranjak, berpindah. Kita tidak tinggal terus dalam kegagalan, keterpurukan, kesusahan dalam kehidupan kita, tetapi kita melangkah maju pada kemuliaan, pada pertumbuhan, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Ingat, dosa hanya akan mendatangkan kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Dosa mencuri damai sejahtera kita, dosa mencuri sukacita kita, dosa hanya akan mendatangkan kesulitan bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau belajar menumbuh kembangkan kesadaran diri, itulah membuat kita berdamai dengan Tuhan, tapi juga berdamai dengan sesama dan berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu artinya juga bagaimana kita menerima diri kita sepenuhnya, baik kelebihan kita maupun juga kekurangan dalam diri kita. Kalau mungkin kelebihan orang bisa menerimanya, bahkan suka, tapi bagaimana dengan kekurangan di dalam diri kita?
Seringkali yang terjadi karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu yang membuat kita kemudian juga tidak bisa menerima diri kita dengan baik. Kita merasa diri kita kurang oke dibandingkan orang lain. Padahal kita perlu sadar diri bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Lewat apa? Penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan. Disitulah memunculkan kesadaran diri tentang siapa kita. Sehingga entah kita mungkin kurus, gemuk, tinggi, pendek, dan lain sebagainya, kita berbangga dengan diri kita. Saya adalah ciptaan Tuhan. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tidak ada yang menggantikan itu semuanya. Itu sebabnya Tuhan mau mati buat setiap kita, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, kesadaran ini akan membuat kita dapat berdamai dengan diri sendiri. Kita mengenali diri kita, nilai hidup kita, identitas kita yang sesungguhnya dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang rendah diri ataupun orang yang tinggi hati, tapi orang yang tahu tentang kehidupan kita. Contoh orang yang sadar diri adalah Daud. Dia sadar diri, sehingga ketika dia ditinggikan, dia juga tahu siapa dirinya dan dia nggak sombong. Ada banyak orang ketika dipuji-puji, dia lupa diri, akhirnya jadinya apa? Sombong. Tapi sebaliknya ada orang yang direndahkan, akhirnya apa? Jadi rendah diri, akhirnya minder. Tapi Daud mau ditinggikan, dia tidak jadi lupa diri. Tapi ketika direndahkan pun dia tidak jadi rendah diri. Karena apa? Karena dia tahu diri, siapa dirinya. Dia sadar diri bahwa dia adalah umat kepunyaan Tuhan. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa Tuhan yang dipercayai. Oleh karena itu kesimpulan pagi hari ini, lewat firman Tuhan, kita diingatkan kembali betapa pentingnya kita menumbuh kembangkan kesadaran dalam diri kita. Pertama, kita sadar kita ini orang berdosa dan kita membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengadakan perdamaian, berdamai dengan Tuhan. Kemudian kita perlu juga berdamai dengan sesama kita, saling mengaku dosa, sehingga kemudian memunculkan kesembuhan, baik kesembuhan batin maupun kesembuhan secara tubuh kita. Tapi kesembuhan hubungan itu kemudian terbangun dengan baik. Makin dewasa, makin sungguh lagi. Tapi juga yang penting bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri sehingga kita dapat berdamai juga dengan diri kita, sehingga kita dapat menerima diri kita apa adanya. Bukan hanya kelebihan kita, tapi juga kekurangan kita. Karena justru dalam kekurangan dan kelemahan kita lah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami telah dengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan mengingatkan lagi bagi kami, supaya kami terus menumbuhkan dalam hidup kami kesadaran diri bahwa kami orang berdosa dan kami membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan kami bersyukur lewat kasih karunia-Mu kami ditebus, kami diampuni, dan kami diselamatkan dalam Tuhan. Itu sebabnya pula dalam kehidupan kami perlu kesadaran diri juga, untuk kami mau berdamai satu dengan yang lainnya, saling mengaku dosa, sehingga kesembuhan dan pemulihan itu terjadi, mendatangkan sebuah doa yang efektif di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga perlu belajar untuk mengembangkan kesadaran diri, sehingga kami dapat menerima diri kami, berdamai dengan diri kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang lupa diri ataupun bahkan rendah diri, tapi menjadi orang yang mengenal diri dengan baik, sehingga kami menjadi orang yang memiliki kesadaran diri yang benar di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya terus menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup ini, memberkati setiap kami yang mendengarnya, bahkan yang mengikuti doa ini Tuhan. Dimanapun saudara berada, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara, memberkati dalam kesehatan, usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Saudara mengalami berkat anugerah daripada Tuhan. Dan kalau selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Berkenan Tuhan menyertai dan menolong setiap kami. Beri hikmat, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal ada dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pagi hari turunlah atas kita semuanya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.